Ini dari kakek gue, lo baca aja. Lagi baca buku itu, Qul huwallahu ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Itu saya langsung tutup buku. Brak gitu. Hah? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya apa nih? Gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adama True Muslim. Di sini kita akan membahas tentang kisah mualaf dan Islam. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erlitawati Butar-Butar. Asli saya dari suku Batak. Kedua orang tua saya lahir dari kampung Batak sana. Cuma saya sudah lahir di Jakarta. Tetap panggilan saya Lita, dan alhamdulillah memang tidak ada perubahan dalam nama saya karena diarahkan dari Ustadz waktu saya syahadat, alami saja supaya tidak ada konflik dengan keluarga besar saya jika mereka tahu nanti saya sudah mualaf saat itu. Untuk kisah saya sahabat ngaji cerdas, awal mulanya pertama kali saya merasakan itu sebenarnya dari waktu usia anak-anak ya, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Di saat itu ada pengasuh saya yang setiap malam dan setiap harinya mengasuh saya itu memang beliau sholatnya rajin. Sedangkan saat itu saya kan beliau asuh saya dengan kondisi keluarga besar saya Nasrani. Jadi walaupun pengasuh saya itu Muslim saat itu, dia tetap mengingatkan saya, ayo Kak Lita, bangun, jangan lupa untuk ke gereja, jangan lupa untuk sekolah minggu. Tapi saya perhatiin rajinnya sholatnya rajin, tahajudnya juga rajin karena pengasuh saya tidur sama saya. Jadi setiap malam itu di jam-jam 3 atau di jam setengah 3, saya suka lihat pengasuh saya tuh bangun tengah malam. Saya pernah ngintip, pernah ngikutin mbak saya itu waktu dia ngambil wudhu. Sampai dia kaget, loh Kak ngapain bangun ngikutin mbak gitu. Terus enggak, mbak ngapain sih ninggalin aku, waktu saya gitu kan, karena kan saya memang deket sama pengasuh saya itu. Terus itu, mbak jangan kemana-mana, iya nanti mbak balik lagi, mbak mau ketemu sama Tuhan mbak dulu ya gitu, mau ikut sama mbak mau ngeliat ke Tuhannya gitu. Terus itu ya udah di sini aja, tidur di sini. Nah memang akhirnya mbak saya itu sholat di kamar saya lihatin dia sampai sujudnya lama. Saya suka membandingkan ya, waktu SD itu sampai kelas 6 dia ikut sama saya itu, ngasuh saya tuh kalau nggak salah tuh sampai punya anak, dari belum punya anak sampai udah punya anak. Itu saya perhatikan rajin sholatnya, sampai saya bilang kok bisa ya sampai menangis kayak gitu, sedangkan saya kan kalau ke gereja kan asal gitu. Lalu apa namanya, pergumulannya tuh, ini kan belum nemuin Islamnya ya? Belum. Pergumulan itu udah mulai berontak misalkan, wah ini ternyata ini Islam ternyata agama yang benar gitu ya. Itu awal mulanya tuh selain dari yang tadi itu bagaimana? Baik, jadi saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter, acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati, nggak saya utarakan.
sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google. Saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono, tapi dari situ saya sambil lalu aja, nggak saya dalami gitu. Tadi kan udah dapat, berarti udah mau mencari tahu. Ada teman diskusi nggak, atau selain itu ada teman yang dampingin atau ada yang diajak ngobrol, itu bagaimana? Ada. Nah, saya waktu itu ada teman kuliah, teman kampus. Jadi saya nih apa namanya, kayak ngegeng ya, teman-teman kuliah ada 5 orang. Waktu di masa-masa SMP juga ada 5 orang, tapi bukan teman yang sama. Nggak tahu kenapa ya, setiap saya berteman itu dengan cewek-cewek, itu teman-teman geng saya dari SMA sampai kuliah itu 5 orang, saya sendiri yang Nasrani, yang semuanya tuh Muslim. Jadi kalau setiap kita kemana makan, mereka pasti, "Lid, gue sholat dulu, Lid, gue mau wudhu dulu." Saya mah, ya ayo silahkan gitu. Mereka juga mengingatkan, "Lo gereja, Lid, habis gereja lo kumpul di sini ya," gitu. Jadi satu ada sahabat saya, dia bilang kayak gini, "Lid, lu kok apa namanya ya, kelihatannya kayaknya udah," dia ngeliat saya mau ke gereja tapi saya bawanya malas. Jadi saya bilang gini, "Lu di mana?" "Gue lagi di sini." "Ikut dong, lagi kumpulan muda-mudi masjid." "Nggak apa-apa, gue ikut," gitu. Nah saat itu saya pengen, nggak tahu kenapa hati saya pengen ngikut sama dia. Terus habis itu ya udah gini aja, selesai acara masjid kita ketemuan di mana, ketemuan. Nah di situ saya suka tanya jawab sama dia. Saya bilang, "Tuhan lo itu seperti apa sih sebenarnya?" gitu. "Kalau emang kenapa kok tanya kayak gitu?" "Iya, punya rupa nggak? Ganteng nggak?" Saya bilang gitu, karena kan kalau gambaran di Kristen dulu, Yesus itu kan ada nampaknya tinggi, putih, pokoknya cakep gitu ya. Nah saya pengen tahu Tuhannya di agama teman saya itu. Terus, "Ya nggak kelihatan lah Tuhan gue," dia bilang gitu. Terus itu, "Masa sih nggak kelihatan? Terus ngapain lo sembah-sembah? Pakai sujud-sujud, tunggang-tungging, capek begitu kalau nggak kelihatan, terus yang lo minta itu ke siapa? Ke lantai," gitu. Terus abis itu, "Ya enggak lah, sekarang gini, Lid," dia bilang gitu, "kayaknya lo lagi galau ya sama iman lo," gitu. Dia mulai gitu, "Enggak lah, cuma pengen tahu aja," gitu. "Enggak, soalnya lo sampai nanya Tuhan gue itu seperti apa," gitu. Udah di situ sih akhirnya saya nanya gini, "Kenapa sih harus sholat 5 kali? Emangnya nggak bisa setiap saat?" Kayak saya dong gitu, kapan aja bisa, mau kapan aja, nggak doa juga dalam hati juga nggak mesti harus apa kayak basuh-basuh segalanya gitu. Tuh saya dulu tuh. Akhirnya teman saya bilang kayak gini, "Dah gini aja, lo gue kasih besok buku." Nah memang besoknya dia bawa buku mengenai Tritunggal sama Qul Huwallahu Ahad. Nah saya bingung sama teman saya itu, dapat buku dari mana Tritunggal itu. Terus habis itu dia bilang gini, dia memang turunan Arab, cuman udah lahir di Indonesia. Dia bilang gini, "Ini dari kakek gue, lo baca aja." Dari situ saya merasa pas lagi baca buku itu, Qul Huwallahu Ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Itu saya langsung tutup buku, brak gitu. Hah? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya apa nih gitu kan ya. Terus itu saya simpan bukunya. Habis itu saya bilang ini, namanya siapa ya namanya ya? Saya lupa teman saya itu ya. Tahun berapa dan di kampus mana? Kampus Trisakti. Kampus Trisakti. Tahun saya lulus tahun 2005. Saya angkatan 2005, syahadat 2007. Jadi selama
Tapi selama saya kuliah itu saya nggak mau ada niatan untuk masuk Islam. Cuma pengen cari tahu aja, niatan untuk masuk Islam belum ada. Gitu. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan membeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.